Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Untuk video kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian tentang experience saya selama 1 tahun menggunakan NMAX New ini ya guys. Dan di sini saya sudah berada di tengah sawah untuk memberikan beberapa opini saya, pendapat saya tentang NMAX yang sudah saya beli tahun 2022 bulan Maret. Dan ini sudah hampir saya majekin NMAX ini ya guys. Dan di video kali ini saya akan memberikan beberapa alasan saya, keunggulan dari si NMAX nya ini, dan juga kekurangan yang saya rasakan selama 1 tahun ini ya guys. Dan selanjutnya saya juga akan ajak kalian guys untuk menikmati beberapa pemandangan yang ada di sini guys, sambil motovlogging gitu ya guys ya. Oke, aku hidupin NMAX nya. Dan sekarang ini waktunya hampir jam 5 ya, 4:48 ya. Oke ya guys, sekarang saya berikan beberapa alasan saya kenapa saya memilih NMAX ini ya guys. Pertama, keunggulan teknologi VVA ya guys. VVA itu variable valve actuation, dimana NMAX ini kalau memakai teknologi ini maka tenaga yang dihasilkan itu cukup bagus sekali di putaran atas, di putaran bawah cukup kuat. Kemudian tenaganya untuk nanjak gunung juga lumayan cukup extra strong gitu ya guys. Dan selanjutnya yang lain di sini, aduh, ada di jalan jelek ini guys. Oke. Selanjutnya untuk keunggulan yang lain yang saya suka dari Yamaha NMAX ini adalah adanya fitur SSS ya, S3 ya, soft start system. Jadi kalau kita berhenti di lampu merah niki, ini untuk NMAX-nya itu bisa langsung berhenti untuk mesinnya. Jadi tidak perlu off kontak ya. Nanti kalau udah lampu hijau digas dikit langsung nyala sendiri mesinnya tuh. Keren banget ya guys pemandangannya. Aduh, jalanannya jelek banget. Oke, selanjutnya keunggulan yang lain dari NMAX nya ini ya guys, yang saya suka itu posisi ridingnya ya guys. Posisi ridingnya itu cukup enak sekali ya guys buat touring ya. Ini pernah saya coba sampai ke Gunung Bromo, dari Jogja sampai ke Gunung Bromo itu kan 400 km ya guys. Itu saya itu nggak begitu lelah banget menggunakan NMAX nya ini. Jadi di sini kalau kita ya memakai NMAX dengan posisi riding yang seperti ini ya, kaki bisa selonjoran seperti ini, bisa ditekuk, maka kita itu tidak akan lelah ya. Beda dengan matic yang lain. Oke, aduh, jelek banget ini jalannya. Oke, lanjut ya guys. Saya akan beritahukan keunggulan lain yang saya rasakan dari si NMAX nya ini. Kalau NMAX ini juga memiliki shock yang cukup keras. Shock keras itu menurut saya lebih bagus ya daripada shock yang empuk. Karena shock keras itu kalau untuk manuver belok-belok itu enak dan nyaman sekali. Tidak limbung atau tidak ngeleyat gitu ya guys. Enak banget. Tapi kekurangannya ya itu tadi, di jalan jelek seperti yang saya lalui tadi itu, aduh gila ya. Kalau sendirian tuh kayak nggak enak banget, pokoknya nggak enak banget, nggak enak nyaman. Nggak enak nyaman itu bagaimana, nggak begitu nyaman gitu ya daripada menggunakan shock empuk. Tapi kalau buat boncengan sih lumayan enak ya kalau buat shock yang cukup keras. Selanjutnya yang lain di sini dari speedometernya, modelnya itu juga cukup lumayan bagus
tapi sayangnya masih kayak kalkulator ya, nggak seperti di PCX yang sudah cukup mewah, tapi modelnya lebih bagus daripada NMAX All gitu ya guys. Selanjutnya untuk bagian dashboard seperti ini guys. Dashboardnya ini cukup mewah ya menurut saya. Di sini ya ada tempat untuk nyimpan botol minuman, di sini ada untuk nyimpen apalah HP atau gimana. Dan di sini juga tersedia power outlet untuk ngecas HP ya guys di sini. Nah, di sini. Jadi kalau kita touring, kalau NMAX ini buat Gojek dan lain-lain itu cukup proper sekali ya, multifungsi. Dan selanjutnya NMAX ini juga memiliki lampu hazard yang saya rasakan ini nggak begitu bermanfaat sih menurut saya, nggak pernah dipakai sih lampu hazardnya. Buat apa ya? Oke, berikutnya yang lain modelnya ya. NMAX ini modelnya itu menurut saya lebih sporty ya, lebih garang ya, tapi sayangnya untuk modelnya di bagian apa ya, bagian tengah sini itu agak gembot gitu loh, jadi kayak gembrot gitu ya. Jadi kalau dilihat dari atas itu aneh gitu, tapi kalau dilihat dari depan samping itu cukup enak dan menarik buat dipinang pokoknya gitu ya guys. Selanjutnya ya guys, di sini keunggulan lain apa ya yang saya rasakan? Oh, bensin ya. Bensinnya ini cukup irit ya guys. Manakala kita berjalan santai antara 30 sampai 65 km per jam, yang terpenting itu VVA-nya itu nggak muncul gitu guys. Kalau VVA-nya muncul itu biasanya ya lebih sedikit boros sih. Kalau buat santai seperti ini jalan 40-an, 50-an ya cukup irit sih, sampai 50 km per liter gitu ya guys. Tapi kalau buat jalan ngebut ya, sampai VVA-nya muncul ya, ngebut itu sekitar 80, 90 sampai 100 km per jam. Aduh, lumayan cukup boros ya guys. Dan saya memakai NMAX ini ya, paling borosnya itu sekitar 40 km per liter. Nah, itu pun buat boncengan sambil nanjak ke gunung ya guys, ke Gunung Bromo atau ke gunung mana itu, karena Gunung Merbabu kemarin di Nepal Van Java, terus Gunung Sumbing ya, Sumbing itu Nepal Van Java ya guys. Oke. Dan untuk rata-rata konsumsi BBM-nya itu antara ngebut, nanjak, jalan santai itu mencapai 45 km per liter. Ya, seperti ini konsumsinya cukup irit karena injeksi ya guys. Oke, ini stop dulu guys, aku gak mau ngomong biar gak didengerin sama orang sebelah. Oke, langsung go lampu hijau ini guys. Ya guys, di sini ya yang lain yang saya sukai dari NMAX itu double disc brake ya guys. Jadi remnya itu cakram depan dan belakang. Nah, ini sangat saya sukai, jadi lebih pakem ya daripada menggunakan rem tromol pastinya. Oke. Terus di sini NMAX-nya ini juga sudah keyless. Keyless itu lebih aman dari pencurian. Ini juga pernah saya berikan beberapa penjelasan tentang cara menggunakan keyless Yamaha NMAX. Memang terbukti cukup aman daripada kunci keris gitu ya guys. Selanjutnya NMAX ini juga connected. Nah, ini connectednya ini kemarin itu ya saya juga mencari teknologi baru itu connected itu seperti apa. Ternyata connected ini ya NMAX itu bisa hubung ya, motor ini bisa hubung ke HP ya untuk memonitoring seberapa besar konsumsi BBM yang terpakai. Terus ada petanya juga, kemana kita tripnya itu kemana aja, nanti bisa ditunjukin di peta di aplikasi Yamaha Y Connect. Terus kemudian pokoknya data-data lain mengenai motor ini tuh ada di
aplikasi itu ya guys, karena adanya fitur Buy Connect yang memakai CCU. Tapi ya ini juga ada kekurangannya juga sih guys. Untuk NMAX nya ini yang saya rasakan kekurangannya itu gini ya guys ya, NMAX nya ini baru berumur 10 bulan ya, itu akinya sudah ngedrop ya. Akinya itu udah ngedrop, nggak saya pakai selama 2 hari atau 3 hari ya, itu akinya tuh ngedrop sendiri di voltase di bawah 10 ya, 10 volt. 10 volt itu udah nggak bisa ngangkat ini gambarnya dari speedometer ini nggak tampak, terus kemudian klaksonnya itu juga nggak bisa ngangkat. Tapi untuk kilesnya bisa ngangkat ya 10 volt itu. Nah itu dikarenakan adanya semacam modul CCU itu guys. CCU itu kalau knopnya itu di off kan ya, knopnya ini di off kan, maka dia bisa nyerot setrum gitu ya dari aki. Nah gitu, apalagi CCU nya udah rusak, wah itu lebih parah lagi itu, nyerot setrumnya langsung drop akinya. Dan kekurangan dari CCU ini tuh nggak cuma di NMAX saya loh guys, banyak sekali yang mengeluh tentang akinya ngedrop. Ternyata penyebabnya ya CCU itu. Dan sampai sekarang ya, ini CCU nya udah saya cabut, ternyata nggak terjadi masalah ya untuk akinya, nggak ngedrop lagi. Walaupun NMAX ini tidak saya pakai selama 3 hari, 4 hari, 5 hari, dia tidak ngedrop. Oke, selanjutnya kekurangan yang lain di sini standar samping guys. Nah standar samping ini banyak yang jadi korban ya guys, nggak cuma NMAX saya. Dan standar samping ini ya, maksudnya gini ya, standar sampingnya itu kurang apa ya, standarnya itu kurang maju dikit gitu loh guys. Jadi kalau di jalan yang agak sedikit turun, jangan sampai ya pakai standar samping, nanti NMAX nya itu bisa jalan sendiri. Dan ini sudah saya alami, NMAX nya itu ambruk gitu ya guys. Saya standarkan samping ya, mau saya foto ambruk. Dan ternyata baret deh di bagian sini guys, baret. Dan akhirnya saya skotlet kuning seperti ini guys, habis 450.000 guys. Ini Oracle mobil, ini saya skotlet yang bagus gitu ya guys. Oke, untuk kekurangan yang lain di sini NMAX nya ini tuh kalau ngeboncengin orang tua putri gitu ya, orang tua putri ya bisa mama-mama terus nenek-nenek, nah itu repot banget yang memakai rok ya, mau boncengin aja susah banget loh guys. Harus naiknya itu loh guys, harus naiknya itu tinggi gitu ya. Pokoknya susah banget pakai NMAX. Pokoknya NMAX ini nggak proper kalau buat boncengan wanita yang mama atau nenek-nenek yang tingginya itu nggak nyampe 160. Aduh repot banget boncenginnya, dia mau naik aja susah banget ya. Cuma seperti itu aja sih guys, pengalaman saya memakai si NMAX ini selama 1 tahun ya. Ya memang semua motor itu ada kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing ya guys. Dan menurut saya pakai NMAX ini enggak, keluarnya itu hanya 20%, 80% ini merasa puas terhadap motor ini ya. Dan untuk selanjutnya di sini saya mau pamitan dulu ya guys. Untuk video kali ini cukup sampai di sini tentang keluh kesah dan juga keunggulan dari si NMAX-nya ini. Ya seperti itu guys yang saya rasakan. Mungkin kalian kalau kepengen membeli motor NMAX, ya saya cuma bisa sharing di sini guys. Oke ya guys, demikian untuk video kali ini. Sampai jumpa, bertemu kembali di lain kesempatan.
dan ini sudah hampir buka. Oh belum ya, masih jam 5. Oke, bye bye.